tatanan new baru itu atau ya agak susah nih. And New World Order (NWO). Yang suka ngomong itu biasanya si apa tuh kepalanya WHO. Namanya saya lupa. Ketua apa namanya Forum Ekonomi Dunia, Profesor Klaus Schwab, dia suka ngomong gitu, siap-siap kita menuju New World Order, dunia dengan tatanan dunia baru. Lebih jelasnya apa sih NWO itu, silakan cari di Google ya. Hitung-hitung nambah pengetahuan gitu kan. Jadi searching lah apa itu kan soal kata yang baru bisa didengar. Oke. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang dunia atau zaman baru ini? Saya melihat referensinya, saya searching tentang zaman baru di Alkitab itu memang tidak begitu banyak. Yang saya bisa lihat tentang zaman baru ini adanya di Matius 24 ayat 8 dan Markus 13 ayat 8. Itu pun adanya di terjemahan baru. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup atau terjemahan ILT selalu mengatakan permulaan dari penderitaan gitu. Tapi karena kita lagi ngomongin NWO ini, apa tatanan dunia baru ini, kita ambil terjemahan baru aja ya. Jadi dikatakan bahwa pada Matius 24 ayat 8 itu adalah awal zaman baru itu adalah awal dari penderitaan, peperangan, huru-hara, bencana alam, kelaparan, dan pokoknya awal dari penderitaan lah. Dan yang menarik adalah saat ini saya mendapat sebuah artikel tentang agenda New World Order hingga tahun 2030. Jadi dunia dengan tatanan baru ini mereka memiliki agenda target itu sampai tahun 2030. Apa agendanya ini? Ini saya bacain ya. Ada mungkin kata-kata yang kita nggak ngerti, tapi ada hal yang kita bisa mengerti. Agenda mereka sampai tahun 2030 adalah yang pertama, The Great Reset. Menata ulang atau mengatur ulang. The Great Reset itu bisa kita umpamakan kayak misalnya handphone, kalau di reset ulang berarti kan semua yang lama-lamanya itu dihilangi jadi mulai dari baru. Berarti mereka ada merencanakan untuk membuat dunia yang baru dengan tatanan yang baru, dengan cara mereka, dengan cara berpikir mereka. Yang kedua, One World Government, satu pemerintahan dunia. Yang ketiga, teknokratik korporatoraki. Ini agak susah ngomong, ini saya nggak ribet gitu kan. Bahasa Indonesianya korporatorasi, teknokrasi gitu. Nggak tahu ini saya apa gitu kan, nanti silakan cari di Google. Yang keempat, total dependency on the state, ketergantungan total pada negara. Itu bisa kita lihat bahwa gaya itu sudah mulai mereka lakukan pada saat kita di lockdown. Dan yang paling jelas itu adalah kalau yang saya dengar di berita, kalau Indonesia sih masih sedikit-sedikit ya, bahwa rakyat itu sangat tergantung kepada pemerintah adalah Singapura. Saat mereka itu di lockdown, mereka itu digaji loh. Bisa berapa 5.000 atau 6.000 US dollar, dan mereka semua kebutuhan mereka itu dipenuhi. Jadi mereka nggak ada yang sengsara. Dan di Indonesia juga ada sih, tapi memang nggak merata dapat kerja apalah ya, dapat uang kan kita sebenarnya gitu. Jadi sedang diarahkan supaya rakyat itu tergantung penuh kepada pemerintahan, mengikuti apanya maunya pemerintahnya. Supaya lu mau ngikutin mau gue, lu harus kasih makan kan kasarnya gitu. Nah, jangankan pemerintah, kita aja sama teman kita nih, gue bisa mau sekali contohnya, ya kan sering kasih saya tuh makan di rumahnya, saya jadi baik sama dia, saya urut sama dia, kamu ya jemput saya, oke siap gitu, daripada saya ke rumahnya kagak dikasih cemilan ya kan gitu. Nah, itulah kira-kira total dependency on the state, ketergantungan total pada negara. Yang keenam, social credit system, sistem kredit sosial. Saya nggak tahu apakah nanti ke depan orang ini lebih banyak disuruh bayar cicilan, saya nggak ngerti maksudnya di sini apa bukan. Terus carbon footprint surveillance system, sistem pengawasan jejak karbon. Saya juga belum ada gambaran apakah sudah terjadi saat ini. Yang ketujuh, universal basic income for complement citizen, penghasilan dasar universal untuk warga negara yang patuh. Mungkin ke depan mereka akan membuat UMR bersama seluruh dunia ya. Kita juga tidak tahu, kita lihat saja perkembangannya. Terus yang selanjutnya, programmable central banking digital currency, mata uang digital perbankan pusat yang dapat diprogram. Sekarang kita sudah lihat ya bahwa orang tuh lebih banyak
moneyless, pokoknya peredaran uang cash itu sangat sedikit karena sekarang apa kan kita barcode atau kita pakai Dana atau segala macam lah. Jadi uang kertas itu, uang beredar fisik itu sangat dikurangi. Dan saya pernah mendengar berita di berita bahwa Indonesia dan Malaysia sudah mengikat perjanjian berapa ribu juta mata uang secara digital gitu. Jadi supaya Indonesia dan Malaysia itu bisa bertransaksi dengan digital gitu. Artinya mereka sudah mulai melaksanakannya ya. Terus yang selanjutnya yang ke-9, depopulasi. Nah, saya tidak tahu apakah ini sudah terjadi atau sudah menuju ke sana, saya belum tahu. Mandatory vaccine for all age, vaksin wajib untuk segala usia. Yang ke-11, control fertility and reproduction, kesuburan terkendali dan reproduksi. Jadi mungkin tingkat kelahiran orang akan dikendalikan. Caranya seperti apa saya nggak tahu. Namanya ini agenda mereka. Radical acid suicide and abortion law, undang-undang bunuh diri dan aborsi yang dibantu sangat radikal. Saat ini yang saya dengar di berita bahwa di Amerika itu sedang dilegalkan bahwa aborsi itu boleh, bunuh diri itu boleh. Dan sekarang mereka tuh lagi gontok-gontokan gitu loh. Ada yang bilang aborsi nggak boleh, tapi yang bilang nggak apa-apa katanya. Lalu kalau nggak mau aborsi ya jangan deket-deket. Pokoknya gitulah. Dan itu sudah dilegalkan di Eropa sana. Dan saya yakin itu akan bergerak ke arah Asia. Terus yang ke-13, genetically manipulated food and solids. 100% makanan tanah dimanipulasi secara genetik atau rekayasa genetik. Sekarang kita sangat banyak melihat makanan-makanan yang direkayasa secara genetik. Dan yang paling gampang kita untuk membedakan adalah buah-buahan yang tidak ada bijinya itu kemungkinan besar dia direkayasa genetik. Bayangin, harusnya buah itu dari biji, kok tahu-tahu dia bisa nggak punya biji gitu kan? Aneh kan? Nah, saya pernah baca artikel bahwa buah-buahan atau sayur-sayuran yang harusnya dia punya biji, dia tidak punya biji, berarti dia direkayasa genetiknya. Yang selanjutnya, larangan semua pengobatan dan perawatan alami. Mungkin ke depan jamu-jamuan akan dibatasi. Tenaga kerja robot. Ini juga hal yang bukan lagi asing kita tahu karena kita dengar Jokowi beberapa waktu yang lalu dia pernah ngomong PNS ya kalau nggak salah siap-siap ya untuk robotik gitu kan. Berarti rencana itu sudah mulai berjalan ke ke seluruh dunia. Selanjutnya, Internet of Things and Internet of Body. Hal apapun dari internet dan tubuh ini bisa connect ke internet. Microchip and implantable brain interface technology. Microchip dan teknologi antarmuka atau implan di otak. Constant export to non-native EMS, RF, saya nggak tahu ya, tapi ini berhubungan dengan 5G, 6G, 7G. Paparan konstan ke EMF, mungkin panjang gelombang atau radiasi, saya nggak ngerti. Destruction of gender, penghancuran gender. Kita tahu sekarang ini ya ampun, cantik-cantiknya orang-orang yang dioperasi itu ya dari laki-laki jadi cewek, kalah kita yang cewek-cewek ini kan. Yang paling trendy sekarang di Indonesia Lucinta Luna. Kalau kita pergi ke Thailand kita bingung ngebedain mana cowok mana cewek gitu karena saking mereka cantik. Transgender itu sudah sangat-sangat biasa zaman sekarang. Destruction in motherhood and fatherhood, penghancuran peran ibu dan ayah. Rationing of energy and all natural resource, penjatahan energi dan sumber daya alam. Sekarang kita coba lihat, mobil listrik sudah mulai digaungkan dan di Indonesia kalau nggak salah udah tanda tangan 5.000 unit ya untuk mobil listrik ya. Jadi kedepannya memang semuanya akan serba listrik. Gas saja udah dibikin mahal. Supaya apa? Kita pakai kompor listrik, ya kan? Jadi kalau semua apa listrik kan negara tinggal gampang aja ngatur kita. Oke, lu mau makan? No, listrik. Mati ini kalau menurut gampang makan tinggal gitu doang gitu. Jadi semuanya energi alam itu akan mereka batasi. Dan itu sudah kita lihat arahnya ke sana dan ini bukan sekedar berita-berita lagi. Terus restriction on essential air travel, pembatasan perjalanan udara yang tidak penting. Kemudian selanjutnya smart city, kota cerdas. Jadi mereka akan mempersiapkan kota-kota yang canggih, yang modern. Dan itu sedang dirancangkan ke kota kita Nusantara yang di Kalimantan sekarang. Kalau kita lihat itu desainnya gila, keren banget.
semuanya itu akan teknologi tinggi lah di sana. Siapa yang mau ke sana silakan lah, siap-siap dulu dari sekarang. Kan? Karena itu memang akan sangat keren. Dan coba aja sekarang kita lihat ya, perumahan-perumahan ada sekarang itu udah arahnya ke arah sana loh. Pakai game. Terus itu jangankan jauh-jauh. Di apa Grand Duta itu udah pakai apa, udah kayak hotel itu, pakai kartu mereka kalau buka pintu. Jadi udah mulai teknologinya udah mulai smart city lah, canggih. Terus drone facial recognition, kamera movement sensor, drones kamera pengenal wajah menyensor gerakan-gerakan. Sekarang coba kita lihat bayar tol aja. Saya sih belum ngalamin ya, tapi teman saya pernah cerita kayaknya ada apa gitu di mobilnya dipasang. Jadi dari jarak jauh kamera udah nangkep itu mobil, tinggal lewat aja, nggak perlu tap-tap lagi untuk bayar tol gitu. Itu udah ada loh. Di apa namanya di Cina itu sekarang tuh teknologinya, orang mau gerak kemana aja, beli apa sih, beli minuman aja tinggal gini wajahnya gitu, udah jadi uang. Jadi artinya agenda mereka itu sudah mulai berjalan dan bukan dan itu saya yakin karena itu adalah untuk satu pemerintah itu akan bergerak ke Asia dan semua negara akan diarahkan ke sana. Terus abolishment of private property, penghapusan milik pribadi. Nah, jadi siap-siap, kita nggak tahu ya, sekarang sih belum kelihatan ya, tapi nggak tahu kalau ke depan nih semua harta kekayaan kita jangan-jangan ditarik negara. Cuman saya nggak ada bayangan itu nanti kalau di Indonesia terjadinya gimana gitu. Jadi mereka itu punya prinsip seperti ini. You akan tetap kelihatan bahagia meskipun you tidak punya apa-apa gitu. Mereka punya prinsip yang akan mereka kembangkan di negara-negara, semua negara-negara yang menjadi anggota mereka. Terus control and surveillance of nature and wildlife, pengendalian dan pengawasan alam dan satwa liar. Saya pikir ini juga sedang mereka laksanakan. Coba sekarang kita bayangkan ke Borobudur aja saya dengar berita yang tadinya kita masuk 50.000 katanya mau naik jadi 1,5 juta, apa 750 gitu kan. Terus ke Pulau Komodo yang tadinya masuk ke Pulau Komodo 300.000 kemarin berapa waktu yang lalu saya dengar di berita, itu katanya kalau nggak salah per orang mau dibikin jadi 3,5 juta gitu, katanya untuk melestarikan alam atau apalah gitu. Jadi sepertinya sudah akan menuju ke sana gitu kan. Sustainable development of new world order, pembangunan berkelanjutan dari tatanan dunia baru. Jadi inilah yang mereka sedang agendakan dengan target 2030 itu akan terrealisasi. Jadi kita lihat aja ke depannya. Nah, benar atau tidaknya artikel ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa beberapa yang didaftar itu sedang terjadi, berlangsung dan berkelanjutan di depan mata kita. Entahkah itu terjadi 1-2 bulan ke depan, 4, 5, 10 tahun ke depan, kita sudah wajib mempersiapkan mental kita, karena kita semua ini kan masih muda-muda ya. Jadi kalau kejadiannya 10 tahun ke depan masih depan kita dong, nggak mungkin kita berharap besok kita pada mati, enggak kan? Sekarang aja umur saya, jangan malu, 10 tahun lagi. Siapa di sini yang ada 70? Nggak ada kan? Rata-rata semuanya di 60. Artinya 10 tahun pun ke depan itu terjadi, itu kita masih hadapin, ya kan? Dan itu kemungkinan kita akan hadapin dan kita nggak bisa ngeles gitu loh. Karena semua kita masih muda dan sangat kemungkinan besar itu terjadi di generasi kita, di generasi keturunan kita. Karena zaman now, bukan zaman yang satu ayat Alkitab yang menggambarkan masa depan yang canggih, yang di Alkitab yang ditulis ribuan tahun yang lalu, yang saya lihat dari agendanya NWO ini adalah menggenapi di Kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Nggak usah dibuka karena saya udah tahu kalian sudah pada tamat sampai ke Wahyu gitu. Saya masih poin terus. Ya, jadi kita nggak buka karena saya udah tahu. Yaitu Wahyu 13 ayat 16 sampai 17, total kontrol atas manusia, dan ini cocok dengan poin kedua dari New World Order. Atau kita tahunya di Wahyu itu adalah tanda binatang atau the mark of the beast. Kalau orang Amerika bilang the mark of the beast, kalau kita bilang tanda bilangan enam. Biar keren, the mark of the beast aja ya gitu kan. Kalau enam kayak di Indonesia banget ya, the mark of the beast. Oke. Jadi bentar, saya harus lihat contekan saya karena saya nggak hafal.
menjual, membeli tanpa tanda itu. Semua orang diberi, besar, kecil, kaya, miskin, merdeka, hamba, pada tangan kanannya atau dahi. Jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya suatu keadaan, suatu zaman, suatu teknologi yang seragam di seluruh dunia. Jadi kalau cuma kejadiannya di Indonesia, kita bilang itu nggak bisa mengenapi kitab wahyu ini. Tapi itu harus kejadian nanti itu harus terjadi di seluruh dunia. Namanya juga satu pemerintahan. Nah, kalau kita cari di Google, tanda itu dalam bahasa Inggris seperti yang saya bilang tadi namanya mark of the beast. Kalau bahasa Yunani ditulisnya itu charagma. Charagma ini di zamannya mengartikan tanda seorang budak yang artinya memahat, menggores, menusuk pada kulit, yang intinya melukai kulit kita. Jadi kalau terjemahan di aslinya itu tanda binatang itu adalah dia harus bersifat charagma. Tadi charagma yang sudah dikatakan seperti itu ya, sebagai tanda apa namanya, charagma itu di zamannya mengartikan tanda seorang budak yang artinya memahat, menggores, menusuk pada kulit, yang intinya melukai kulit. Dan biasanya orang yang menerima charagma ini orang itu dilindungi kulitnya. Jadi kalau zaman dahulu mungkin mereka dianggap jadi budak ya, jadi artinya dikuasai gitu. Jadi tanda binatang itu kalau kita terima ya kita jadi budaknya dan kita dilindungi sama pemberi tanda itu. Nah, ada yang bilang tanda itu tanda itu menggambarkan tangan yang bekerja untuk hal-hal duniawi. Kalau yang di dahi maksudnya memikirkan hal-hal duniawi. Ada yang bilang, tanda itu bukan menggambarkan jual beli. Tanda itu kalau di tangan artinya dia bekerja hanya untuk hal-hal duniawi. Kalau di dahi artinya dia memikirkan hal-hal duniawi. Nah, coba ya. Padahal dikatakan dengan jelas kecil dan besar diberi tanda itu. Coba kita bayangkan sejenak lah agar kita menghayal sedikit, berimajinasi. Misal anak kecil umur 2-3 tahun pergi ke pasar famili, terus ditolak sama tukang sayur. Anak kecil, kamu nggak bisa beli sayur karena kamu memikirkan pikiran-pikiran duniawi, karena tanganmu mengerjakan pekerjaan duniawi. Akhirnya dia mudah ditolak karena kan dia menganggap bahwa tanda the mark of the beast itu adalah menggambarkan apa yang dipikirkan, apa yang dipekerjakan tentang hal-hal duniawi. Nah, atau saya yang pergi ke pasar famili mau beli ikan, terus saya ditolak, terus dia bilang, kamu tidak bisa membeli ikan. Kenapa? Karena kamu harus berantem sama suamimu. Karena gara-gara paket terus setiap hari. Itu pekerjaan duniawi. Paket terus berantem. Lu nggak cocok beli ikan. Lu nggak ada tanda di tangan lu karena lu mengerjakan pekerjaan. Dia bilang begitu. Apa mungkin seperti itu? Saya rasa tidak. Harus ada sesuatu yang dilihat orang itu untuk mengatakan kamu tidak bisa menerima itu. Dan itu tidak bisa hanya kita bilang memikirkan hal-hal duniawi dan mengerjakan hal-hal duniawi. Nah, ada yang bilang pokoknya tanda binatang itu ditandai tangan kanan atau di tangan kanan. Kalau bukan di tangan kanan berarti bukan tanda itu. Sesuai dengan kitab Wahyu 13 ayat 6-18 kan dibilang tangan kanan, bro. Jadi tanda itu nanti ke depan harus ada di tangan kanan, bro. Kalau dia bukan di tanda kanan berarti dia nggak menggenapi, bro. Oke, kita lihat, kita harus cek karena ayat menjelaskan ayat. Jika tangan kanan itu sangat penting sebagai penggenapan, harusnya Wahyu 14 ayat 9 memperjelas tangan kanan. Tetapi di Wahyu 14 ayat 9 mengatakan setiap orang yang menerima tanda di tangan dan di dahi, dia tidak kasih lagi tangan kanan itu. Jadi kanan itu hanya ada di Wahyu 13, tapi di Wahyu 14 dikatakan semua orang menerima di tangan gitu. Jadi artinya bahwa dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak terlalu ditekankan tangan kanan atau tangan kiri, pokoknya tangan wae lah gitu. Kalau udah menggunakan di tangan berarti adalah tanda itu. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin kita tidak tahu kapan ini terjadi. Melihat tanda zaman ini, melihat daftar dari agenda New World Order ini sangat penting
bagi kita untuk waspada dan berjaga-jaga terhadap tanda itu jauh-jauh hari sebelum implementasi. Bahkan kewaspadaan terhadap tanda itu harus kita ceritakan kepada keturunan kita. Saya pribadi mulai dari 25 tahun yang lalu, saya sudah mendengar tentang tanda binatang ini, tanda Month of the Beast ini. Sehingga sampai saat ini saya belajar berjaga-jaga melihat perkembangan dunia. Jangan-jangan nanti saya terjebak di dalamnya, saya tidak tahu. Jadi kita nggak tahu kapan itu terjadi. Kita tidak tahu kapan itu implementasinya yang akan dilaksanakan oleh zaman baru itu. Tetapi dari sekarang kita sudah harus mewaspadai, sudah harus kita gumuli, Tuhan apa sih tanda itu yang ada? Kedepannya ini bagaimana Tuhan? Karena yang tadi seperti saya jabarkan bahwa poin-poin yang di agenda 2030 ini mereka targetkan 2030 itu sudah harus terlaksana. Jadi kalau kita tidak benar-benar mengumpuli ini di hadapan Tuhan, itu akan menjadi jebakan buat kita kelak. Karena sangat tidak mudah bagi kita untuk menolak tanda itu jika kita tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan yang di Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 ini. Jadi artinya gini, kenapa kita jauh-jauh hari harus belajar ini, harus mengenal ini? Karena ini adalah perkara yang sulit. Karena pada saat misalkan itu terjadi di zaman kita itu kan harus mempersiapkan mental. Karena taruhannya di sana kan dikatakan kamu tidak bisa menjual membeli. Coba kita bayangkan, tiba-tiba dengan ada suatu kondisi pemerintah mengatakan, lu kalau nggak pakai tanda itu lu nggak bisa menjual membeli. Bu Sari kamu nggak bisa ke pasar family. Mia kamu nggak bisa ke Indomaret. Kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Itu semuanya itu bagaimana? Kalau kita tidak mengerti bahwa kita Wahyu sudah membedakan kita, kita akan mengatakan, oh iya, daripada kita nggak makan, ayo aja lah tanpa perlawanan. Serahkan hidupku kepadamu. Kita mungkin akan mengatakan seperti itu. Makanya itu firman akhir zaman atau tentang tanda Month of the Beast ini harus sering-seringlah kita gaungkan di hati kita, harus sering-seringlah kita beritakan, apalagi dari generasi ke generasi. Karena kita nggak tahu saudara-saudara itu terjadinya di zaman siapa, di zaman kita, di zaman anak kita. Tapi yang jelas melihat sekarang zaman ini teknologinya, support sistemnya itu sudah ada. Sebentar lagi kita launching 5G. Gak lama lagi 6G. Kayaknya 5G udah mulai ada launchingnya beberapa. Tinggal 6G. Itu kan mempersiapkan supaya sistem itu terlaksana dengan baik. Namanya juga kontrol. Bayangin, nggak mungkin lah kalau nggak disupport teknologi orang bisa dikendalikan, nggak bisa menjual membeli tanpa tanda itu. Pasti ada support sistem teknologi yang mereka gunakan untuk melaksanakan itu. Jadi karenanya saudara-saudara, siapkan mental kita. Apakah itu terjadi 2024, 2026, 2025 atau pas 2030 kita nggak tahu. Paling tidak pada saat kejadian itu terjadi, kita sudah mempersiapkan. Kenapa ini penting bagi kita saudara-saudara? Sebentar, kenapa harus ini penting? Karena tanda itu mendatangkan murka Tuhan atas kita. Wahyu 14 ayat 10 dengan jelas dikatakan, boleh nanti kalian baca-baca Wahyu lah, saya tahu udah pada baca semuanya. Dengan jelas mengatakan setiap orang yang yang menyembah binatang itu dan menerima tanda itu akan mendapatkan murka tanpa campuran. Yang kedua, efek dari tanda itu menimbulkan penyakit yang menjijikkan. Ada yang bilang itu bisul, ada yang bilang suatu penyakit borok yang tidak enak. Wahyu 16 ayat 2. Wahyu 16 ayat 11 itu akan membawa kita mengutuk Tuhan. Karena efek dari penerimaan tanda itu akan menimbulkan penyakit yang sangat menyakitkan, dan itu bisa menggoncangkan iman kita dan kita bisa mengutuk Tuhan. Dan itu Tuhan gak mau. Makanya Tuhan bilang berhikmat dan berjaga-jaga atas tanda itu. Mungkin ada berkata, gak apa-apa kali pakai tanda itu. Mau gimana lagi? Gak bisa menjual atau membeli. Kita mau makan apa? Yang penting jangan menyembah patung binatang itu deh. Cuma terima tanda gak masalah. Kan itu kan gak apa-apa. Oke. Kalau kita peka membaca firman Tuhan, orang yang menerima bisu dan mendapat murka Tuhan adalah orang yang menyembah binatang dan punya tanda binatang itu. Dalam arti orang
yang menerima tanda kecenderungan menyembah binatang itu. Kayak satu paket gitu. Nggak ada dibilang, oh yang terima bisul yang menyembah binatang doang, oh yang terima bisul yang